Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikma, NIM 1947440022 dari kelas BC82. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan terhadap lilin. Panjang sebuah lilin apakah ketika dibakar selama 15 menit panjangnya akan berubah atau tetap? Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama 3 buah lilin, yang kedua mistar atau penggaris sepanjang 30 cm, yang ketiga korek api, yang keempat yaitu wadah untuk menyimpan lilin. Nah, sekarang langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengukur panjang ketiga buah lilin ini. Untuk lilin pertama, kita ukur menggunakan penggaris. Untuk lilin pertama panjangnya yaitu 18 cm. Kita catat dulu. Panjang lilin pertama yaitu 18 cm. Nah, untuk lilin kedua panjangnya yaitu 18 cm. Panjangnya sama dengan lilin pertama yaitu panjangnya 18 cm. Nah, untuk lilin ketiga mungkin panjangnya akan sedikit berbeda karena untuk lilin ketiga kita menggunakan lilin yang ukurannya lebih kecil. Nah, untuk lilin ketiga panjangnya yaitu 15 cm. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap pembakaran lilin. Kita akan membakar lilin pertama. Ya, kita sudah membakar lilin pertama. Selanjutnya, kita akan menunggu selama 15 menit. Apakah lilin ini akan panjangnya berkurang atau tetap? Kita tunggu selama 15 menit. Nah, setelah membakar lilin, saya akan mengeset timer selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita akan melihat apakah panjang lilin ini berkurang atau tetap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah 15 menit kita akan mengukur kembali berapa panjang lilin pertama setelah dibakar selama 15 menit. Sekarang kita ukur.
Nah, setelah 15 menit dapat kita ketahui bahwa panjang lilin ini berkurang. Dari ukuran pertama sebelum dibakar yaitu 18 cm dan sekarang menjadi 16 cm. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk lilin yang kedua. Yang pertamanya tadi kita ukur adalah ukurannya itu 18 cm. Sekarang kita lihat apakah lilin kedua sama dengan lilin pertama. Yang lilin pertama kita akan melihat dengan secara jelas bahwa apakah lilin kedua ini akan mengalami pengurangan panjang seperti lilin yang pertama tadi. Nah, kita akan melihat apakah lilin kedua ini juga akan mengalami pengurangan panjang seperti lilin pertama atau tidak. Nah, sekarang saya akan menyetel timer selama 15 menit. Nah, kita akan tunggu selama 15 menit ke depan bagaimana proses lilin ini. Apakah bertambah atau ukurannya masih tetap? Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah 15 menit kita akan mengukur kembali berapa panjang dari lilin kedua. Apakah panjangnya masih sama yaitu 18 cm atau berkurang? Kita ukur. Setelah kita ukur, dapat kita ketahui bahwa panjang lilin yang semula 18 cm sekarang panjangnya berkurang menjadi 16 cm. Nah, dapat kita ketahui bahwa ketika lilin dibakar selama 15 menit, maka panjangnya akan berkurang. Selanjutnya, untuk lebih validnya, kita akan melakukan percobaan untuk ketiga kalinya kepada lilin yang nomor 3, yang ukurannya lebih kecil. Yang pertama, kita ukur dulu berapa panjang lilin yang ketiga ini. Nah, panjangnya tadi kita sudah ketahui bahwa panjangnya yaitu 15 cm. Sekarang kita bakar lilinnya. Kita akan melihat apakah setelah 15 menit ke depan panjang lilin ini akan bertambah atau berkurang atau tetap. Nah,
Sekarang kita atur timernya selama 15 menit. 15 menit kita atur. Sudah. Nah, setelah 15 menit ke depan kita akan lihat bahwa apakah panjang lilin ketiga ini akan berkurang atau bagaimana. Kita akan lihat. Nah, 3, 2, 1. Oke, selama 15 menit kita sudah selesai membakar lilinnya. Kita akan lihat berapa panjang lilin setelah dilakukan pembakaran selama 15 menit. Nah, panjang lilin ketiga yaitu 13 cm. Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan-perubahan yang terjadi sebelum lilin dibakar, seperti saat lilin dibakar dan setelah lilin dibakar. Perubahannya meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu bentuk atau fisiknya. Pada percobaan ini, perubahan fisiknya adalah terjadinya perubahan wujud lilin dari bentuk silinder menjadi bentuk kepingan yang tidak beraturan. Yang kedua yaitu perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru, bisa ditandai dengan munculnya gas, panas, terjadinya perubahan warna dan menghasilkan bau. Contoh perubahan kimia pada percobaan ini adalah sumbu lilin yang awalnya berwarna putih menjadi warna hitam. Nah, dapat kita lihat tadi lilinnya sumbunya warna putih, setelah dibakar menjadi warna hitam. Dikarenakan proses pembakaran. Selain itu, adanya asap yang berwarna putih setelah lilin dibakar, adanya bau dari hasil pembakaran, dan suhu di sekitar lilin menjadi panas pada saat dilakukan pembakaran. Nah, itulah tadi percobaan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.